Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya anak-anak masih semangat ya dalam pembelajaran daring ini. Pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak siapkan buku paketnya. Dan sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Perhatikan anak-anak, di sini ada percakapan antara Siti dan Udin. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin. Nah, itu kata Siti. Kemudian Udin menjawab, tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Jadi Siti meminta maaf kepada Udin. Nah, anak-anak, dari percakapan ini siapa yang meminta maaf ya? Yang meminta maaf adalah Siti. Siti meminta maaf kepada siapa ya anak-anak ya? Siti meminta maaf kepada Udin karena dia lupa membawa buku yang dipinjam. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak masih ingat kan tentang kalimat permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Apabila kita mengucapkan kalimat permintaan maaf, harus menggunakan kalimat yang santun karena kita yang bersalah. Nah, anak-anak, coba buatlah percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Nah, di sini Bu Guru akan mencontohkan percakapan antara Beni dan Dayu. Nah, ini perhatikan percakapannya ya. Dayu, aku minta maaf ya tidak bisa datang ke acara ulang tahunmu, kata Beni. Iya Beni, tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak bisa datang? Nah, itu jawab Dayu. Aku harus menengok kakekku yang sedang sakit, kata Beni lagi. Oh begitu, baiklah Beni, jawab Dayu. Terima kasih Dayu, selamat ulang tahun ya, ucap Beni. Terima kasih Beni, semoga kakakmu juga sembuh. Nah, itu jawab Dayu. Itu tadi percakapan antara Beni dan Dayu. Nah, dia meminta maaf karena tidak bisa datang ke acara ulang tahunnya. Anak-anak, Beni, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut dengan tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Nah, ini contoh gambar permainan rangku alu. Dalam permainan ini kita harus meloncat di atas bambu dan jangan sampai terjepit. Nah, Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah alat ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Nah, dalam pembelajaran yang lalu di subtema 1 kita sudah mempelajari tentang alat-alat ukur ya, ada meteran, penggaris, jangka sorong. Nah, itu sekarang kita juga akan mempelajari ini yang ada di buku paket kalian halaman 138. Nah, ini latihannya kita bahas bersama-sama, tapi nanti kalian juga harus mengerjakan di buku tulis ya. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm.
Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, di sini dibuat dalam kalimat matematika, yaitu 4 meter dikurangi 200 cm sama dengan berapa meter? Nah, karena satuannya tidak sama ya, meter sama senti, kan tidak sama, maka harus disamakan dulu. Jadi yang 200 cm itu ditulis ya, berarti 4 meter dikurangi ya 200 cm dijadikan meter. Itu dalam pembahasan di bawah itu yang dalam kotak biru itu ya, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Kemudian dituliskan di bawahnya situ yang 200 meter berarti 200 cm berarti dijadikan menjadi 2 meter. Jadi 4 meter dikurangi 2 meter. Nah, itu tinggal mengurangkan sama dengan 2 meter hasilnya. Jadi sisa bambu yang telah dipotong ada 2 meter. Untuk soal yang nomor 2 di situ nanti bisa kalian kerjakan sendiri ya. Tadi sudah Bu Guru contohkan yang nomor 1, yang nomor 2 dikerjakan sendiri di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya anak-anak, bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Beni dan teman-temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Nah, ini anak-anak. Jadi pohon cemara itu jika tertiup angin akan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Nah, sangat indah seperti orang yang sedang menari. Pohon cemara yang tertiup angin gerakannya ke kiri dan ke kanan. Nah, coba ayo anak-anak tirukan gerakan pohon cemara yang tertiup angin. Nah, ini gerakan yang pertama, Dayu menirukan gerakan pohon cemara, gerakan ke kiri dan ke kanan. Itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan Dayu melakukan gerakan berputar. Nah, itu menirukan gerakan pohon cemara yang tertiup angin. Selanjutnya, Dayu menirukan gerakan berayun ke depan dan belakang. Lalu yang terakhir di situ gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambai-lambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Nah, itu tadi gerakan Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Anak-anak di rumah bisa mempraktekannya, menirukan gerakan seperti yang dilakukan Dayu ini. Nah, anak-anak ya, peragakan gerakan tersebut dengan pola. Nah, polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Kalian bisa menggunakan lantai di rumah kalian untuk membuat pola lantai lurus dan segitiga. Nah, gerakan tersebut bisa diiringi dengan lagu. Nah, lagu ini judulnya Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Nah, coba nanti kalian peragakan di rumah. Ya, ini dengarkan dulu lagunya sambil menyanyi dan menari, memperagakan ini. Cemara pohon ramping, daunnya halus
tadi lagu yang berjudul Cemara. Nanti anak-anak coba dipraktekkan di rumah menyanyikan lagu ini dengan menggunakan gerakan seperti pohon cemara. Ini tugasnya nanti dibuat dalam bentuk video lalu dikirimkan ke WA-nya Bu Guru, nggih. Beni melihat teman-temannya latihan drama. Beni melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Puisi yang dibacakan seperti berikut ini anak-anak, judulnya Kupu-kupu. Sekarang Bu Guru akan mencontohkan membaca puisi ini. Kalian perhatikan, kalian dengarkan ya. Jadi nanti kalian harus bisa membacakan puisi ini dengan lafal dan intonasi yang sesuai anak-anak ya. Diperhatikan dulu. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Itu tadi pembacaan puisi yang berjudul Kupu-kupu. Setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata atau kosakata baru. Ya, kata-kata baru yang ada dalam puisi yang berjudul Kupu-kupu tadi anak-anak. Nah, anak-anak, dalam puisi tadi ada kata elok. Nah, elok di sini artinya baik, bagus atau cantik. Nah, jadi di sini kupu-kupu tadi elok, bagus. Kemudian ada kata hilir mudik. Nah, hilir mudik artinya kesana kemari atau bolak-balik atau mondar-mandir, itu sama artinya. Selanjutnya ada kata berayun-ayun. Berayun-ayun artinya bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur, berbuai atau bergoyang-goyang. Seperti kita main ayunan, bergeraknya ke depan ke belakang. Selanjutnya ada kata semerbak. Semerbak artinya harum, merata atau tentang bau yang harum. Kemudian ada kata bersenda. Bersenda artinya berkelakar atau bergurau. Nah, seperti yang pada gambar di situ tertawa, bersenda biasanya digabungkan bersenda gurau, bermain tertawa. Nah, anak-anak, kemudian di sini pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan huruf M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan huruf cm. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat ukur digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Alat ukur panjang baku, ini anak-anak, ini alat ukur panjang baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter
dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya ada penggaris, meteran, jangka sorong. Nah, ini contoh gambarnya yang di samping itu alat-alat ukur yang menggunakan satuan baku. Nah, di sini yang pertama penggaris atau mistar menggunakan satuan cm atau sentimeter ya. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto. Nah, selanjutnya ini meteran pita menggunakan satuan sentimeter juga, digunakan untuk mengukur kain, bahan baju. Biasanya digunakan oleh penjahit ya, yang menggunakan meteran pita ini kebanyakan penjahit untuk mengukur kain. Kemudian anak-anak ini meteran gulung atau tukang ya, menggunakan satuan sentimeter dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, dan tinggi badan. Nah, biasanya yang menggunakan tukang. Kemudian selanjutnya ini jangka sorong, yaitu menggunakan satuan sentimeter dan milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Nah, ini ada tanya jawab ya. Nah, di sini Beni melihat temannya berlatih drama. Jarak Beni dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jaraknya adalah, kira-kira kalau 4 meter, nah itu yang digunakan untuk mengukur jarak apa ya anak-anak ya. Nah, di sini yang digunakan yaitu roll meter atau meteran. Nah, itu yang sering digunakan oleh tukang. Nah, selanjutnya di sini Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini mengubah satuan dari sentimeter menjadi meter. Nah, anak-anak masih ingat caranya menggunakan pembagian atau perkalian? Ya, kita gunakan pembagian. Nah, seperti yang dalam kotak biru ini caranya ya. Jadi 300 dibagi 100. Lalu biar perkaliannya lebih sederhana, kita coret nolnya. Nah, jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3 meter. Jadi 300 cm itu sama dengan 3 meter. Kemudian alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah menggunakan apa anak-anak? Jika panjang menggunakan meteran ya, meteran gulung itu yang biasa digunakan oleh tukang, atau untuk meteran yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Nah, ini diperhatikan ada data tinggi badan teman-teman Beni. Udin panjangnya 117 cm, Edo 1 meter 20 cm, Dayu 100 cm, kemudian Lani 105 cm, Siti 1 meter. Karena ada satuan yang berbeda ya anak-anak ya. Di sini ada yang dalam satuan sentimeter dan meter, maka kita samakan satuannya. Nah, kita buat satuan yang terkecil yaitu sentimeter. Kita samakan satuannya menjadi sentimeter semua. Nah, ini untuk yang Edo itu ada 1 meter 20 cm. Nah, 1 meter itu sama dengan, anak-anak masih ingat enggak? 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka untuk tinggi Edo yaitu 100 ditambah 20 cm sama dengan 120 cm. Kemudian Dayu tetap ya sudah 100 cm, Lani juga 105 cm. Nah, yang ini Siti ada 1 meter. Nah, anak-anak ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian perhatikan data di atas. Teman Beni yang paling tinggi adalah siapa ya di sini yang paling tinggi? Tingginya yang paling banyak berapa sentimeter? Nah, di situ ada
120 cm yang paling banyak, yaitu tingginya siapa anak-anak? Tingginya Edo. Nah, Edo yang paling tinggi di sini. Yang nomor 2, teman Beni yang bernama titik-titik dan titik-titik. Ukuran tubuhnya paling pendek. Di sini ada 2 anak ya, yang paling pendek yaitu Dayu dan Siti. Nah, paling pendek masing-masing memiliki tinggi badan 100 cm sama ya, Dayu dan Siti. Nah, kemudian di sini coba urutkanlah nama teman-teman Beni dari yang pendek hingga yang tertinggi. Nah, di sini yang paling pendek yaitu Dayu dan Siti. Nah, diurutkan untuk penulisannya karena panjangnya sama ya, Siti dan Dayu, bisa Dayu dulu atau Siti dulu. Itu terserah kalian yang menulisnya ya. Jadi urutannya yaitu Dayu, Siti, kemudian siapa lagi anak-anak? Nah, di sini Lani, Udin, dan Edo. Nah, itu urut-urutan dari yang paling pendek hingga. Beni dan teman-temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya olahraga. Nah, di sini Beni dan teman-temannya akan memperagakan gerakan seperti berikut anak-anak. Ya, gerakan bunga mawar di taman. Nah, seperti ini gerakannya, diperhatikan anak-anak. Jadi gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup. Lalu tangan ditarik ke depan dada dan kedua tangan dibuka seperti bunga mekar. Nah, ini gerakan yang pertama yaitu tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup. Lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, gerakan kedua tangan membuka seperti bunga bermekaran. Lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Berikutnya, gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup lagi. Lalu digerakkan berputar atau melingkar. Nah, itu tadi gerakan kedua tangan membuka seperti bunga bermekaran. Nah, ini yang terakhir. Nah, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Kaki secara bergantian maju ke depan. Nah, itu tadi gerakan yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Itu tadi materi pembelajaran 3 dan 4 di tema 5 subtema 3 ini. Anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan dan LKS-nya yang subtema 3 pembelajaran 3 dan 4 juga dikerjakan. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.